Halo semuanya, kembali lagi di Sunyiwara. Semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Sebelum kita mulai, tekan terlebih dahulu tombol subscribe, serta nyalakan juga tombol loncengnya, agar mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan cerita Sunyiwara berikutnya. Dan juga, tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Buat kalian yang punya pengalaman atau cerita horor pribadi, baik itu kejadian nyata, pengalaman keluarga, atau cerita yang sampai sekarang masih kepikiran, kalian bisa langsung kirim ceritanya ke email sunyiwara.official@gmail.com. Dan seperti apa cerita kali ini? Mari kita mulai. Malam ini, gue bakal bacain kisah dari Yuda, seorang supir ambulans swasta yang biasa nerima orderan khusus. Orderan ini datang di malam Jumat Kliwon bulan lalu. Waktu itu, hujan deras banget ngeguyur kota Palembang. HP Yuda bunyi, ada telepon dari nomor private. Suaranya bapak-bapak tua, serak dan to the point. Mas Yuda, saya butuh jasa antar jenazah ke desa X di pedalaman Lampung. Bayarannya 20 juta cash, tapi harus berangkat malam ini juga sebelum jam 12. Yuda yang lagi butuh duit buat operasi adiknya langsung tergiur. 20 juta itu gede banget buat sekali jalan. Yuda langsung gas ke lokasi penjemputan. Sebuah rumah mewah bergaya kolonial yang suram di pinggir kota. Pas sampai sana, gak ada bendera kuning, gak ada pelayat, sepi. Cuma ada satu keranda mayat yang ditaruh di ruang tamu yang gelap. Kerandanya bukan ditutup kain hijau kayak biasanya, tapi ditutup kain kafan hitam yang bau anyir darah. Keluarga jenazah seorang bapak tua dan 2 orang berbadan kekar langsung ngangkat keranda itu ke dalam mobil ambulans Yuda. Berat banget gila, batin Yuda. Pas keranda itu didorong masuk, suspensi mobil Yuda sampai ambles. Seolah-olah dia lagi bawa batu 1 ton, padahal itu cuma mayat 1 orang. Sebelum berangkat, bapak tua itu nyerahin amplop tebal dan 1 bungkusan kecil berisi paku karatan sepanjang jari telunjuk. Mas Yuda, dengerin saya. Jangan pernah berhenti apapun yang terjadi. Jangan lihat spion tengah. Dan kalau Mas dengar suara garukan dari belakang, tancepin paku ini ke dinding pembatas supir. Yuda merinding dengar instruksinya, tapi dia udah kepalang basah. Mesin dinyalakan dan perjalanan neraka itu pun dimulai. 1 jam pertama perjalanan masih aman. Cuma hujan makin deras bikin jarak pandang terbatas. Yuda masuk ke jalan lintas Sumatera yang kanan kirinya hutan sawit gelap. Tapi mulai ada yang aneh di dalam kabin ambulans. AC mobil Yuda yang biasanya dingin, tiba-tiba nggak kerasa. Udara di dalam mobil jadi panas, lembab, dan pengap. Yuda nyoba nurunin kaca jendela sedikit, tapi air hujan langsung nyembur masuk. Yang paling bikin mual adalah baunya. Awalnya cuma bau apak biasa, tapi lama-lama berubah jadi bau busuk yang nyengat banget. Baunya kayak campuran antara belerang atau telur busuk sama daging yang udah dikerubungin belatung. Yuda sampai mau muntah. Dia ngambil masker medis, dipakai rangkap 2. Terus dia olesin minyak angin di bawah hidungnya. Nggak mempan. Baunya itu kayak nempel di langit-langit mulut. Yuda ngelirik ke belakang lewat spion tengah. Lupa sama peringatan si bapak tadi. Di bagian belakang ambulans yang gelap, keranda itu kelihatan diem. Tapi kain hitam penutupnya basah. Ada cairan kental warna merah kehitaman yang rembes dari sela-sela keranda. Tes, tes, tes. Suara tetesannya jelas banget di sela suara hujan. Yuda mikir positif,
Mungkin itu cairan formalin yang bocor atau es balok yang mencair campur darah. Tapi nalurinya bilang lain. Cairan itu baunya amis banget. Dan anehnya, cairan itu bergerak ngalir ke arah depan, ke arah kursi supir, seolah-olah nyari jalan buat nyentuh kaki Yuda. Masuk jam 1 malam, Yuda ngelewatin daerah yang bener-bener sepi, jauh dari pemukiman. Sinyal radio mulai kresek-kresek, terus mati total. Keheningan di mobil cuma diisi suara mesin tua dan hujan. Tiba-tiba, duk! Suara hantaman keras dari arah belakang. Yuda kaget sampai setirnya goyang dikit. Dia pikir kerandanya geser karena jalanan rusak. Duk! 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 Kali ini suaranya lebih keras dan berirama. Itu bukan suara benda geser, itu suara pukulan. Ada sesuatu atau seseorang di dalam keranda itu yang lagi ngegedor tutup keranda dari dalam. Jantung Yuda berdegup kenceng banget. Keringat dingin segede biji jagung ngalir di pelipisnya. Mati suri? Apa jenazahnya mati suri? Pikir Yuda panik. Dia mau ngerem buat ngecek, tapi dia ingat pesan si bapak tadi. Jangan pernah berhenti. Srek, srek. Suara gedoran itu berubah jadi suara garukan. Kuku yang panjang dan keras digesek ke kayu keranda. Suaranya ngilu banget, kayak kapur digesek ke papan tulis, tapi lebih kasar. Dia bisa ngebayangin mayat di dalam situ lagi nyakar-nyakar tutup kerandanya, berusaha keluar. "Tolong, Mas!" Sebuah suara bisikan terdengar, bukan dari belakang, tapi tepat di samping kuping kiri Yuda. Suaranya serak, basah, kayak orang yang tenggorokannya penuh lendir darah. Yuda refleks nengok ke kursi penumpang di sebelahnya. Kosong, tapi jok kursinya basah dan ada lekukan kayak baru aja didudukin orang. Mental Yuda mulai kena. Dia nginjek gas lebih dalam. Mobil ambulans itu melaju 80 km per jam di jalanan licin. Dia nyalain musik di handphonenya kenceng-kenceng buat ngeredam suara garukan di belakang yang makin frenetik. Tapi terornya nggak cuma dari dalam mobil. Di sorot lampu jauh mobil Yuda, dia ngeliat ada orang berdiri di bahu jalan sebelah kiri. Orang itu pakai baju putih lusuh, berdiri nunduk kena hujan. Pas mobil Yuda makin dekat, dia ngeliat jelas. Itu bukan orang sembarangan. Itu sosok jenazah yang dibungkus kain kafan hitam, persis yang dia bawa di belakang. Tapi kain kafan bagian mukanya terbuka. Wajahnya hancur, jahan bawahnya hilang, dan lidahnya menjuntai panjang sampai dada. Sosok itu nggak bergerak, tapi matanya melotot ngikutin arah mobil Yuda. Yuda teriak kaget, banting setir ke kanan dikit. Pas dia lihat spion kiri, sosok itu udah nggak ada. Tapi 100 meter kemudian, sosok jenazah itu ada lagi, berdiri di pinggir jalan lagi, dan lagi. Setiap 100 meter, sosok jenazah itu muncul. Makin lama posisinya makin ke tengah jalan, seolah-olah mau nyetop ambulans Yuda. Yuda sadar, makhluk ini lagi mainin psikologisnya biar dia ngerem mendadak atau nabrak. "Setan alas, minggir loh!" teriak Yuda sambil terus tancap gas, nekat nerobos bayangan itu. Brak! Rasanya kayak nabrak gundukan daging. Tapi pas dilihat di spion, jalanan kosong. Yuda gemeteran hebat. Dia ngeraba saku celananya, nyari bungkusan paku yang dikasih kliennya tadi. Dia nggak ngerti buat apa paku itu, tapi situasinya udah darurat. Di belakang, suara garukan itu berhenti. Hening sejenak, tapi keheningan itu justru lebih nakutin. Tiba-tiba, Yuda dengar suara kretek-kretek. Suara tulang-tulang yang dipatahin paksa, lalu suara kain robek. Brat! Yuda memberanikan diri ngelirik spion tengah lagi. Demi Tuhan, dia nyesel seumur hidup. Di spion itu, dia lihat kain hitam penutup keranda udah tersibak. Tutup keranda udah kelempar ke samping. Dan dari dalam peti itu, sesosok tubuh kaku lagi nyoba duduk. Tubuh itu gosong, kulitnya melepuh dan bernanah. Matanya nggak ada, cuma rongga hitam yang ngeluarin belatung. Makhluk itu duduk kaku, kepalanya muter 180 derajat langsung natap ke arah spion tengah. Natap lurus ke mata Yuda. Prang! Kaca kecil pembatas antara kabin supir dan ruang jenazah tiba-tiba dipukul dari belakang sampai retak 1000. Tangan makhluk itu nembus kaca. Tangannya hitam, jari-jarinya panjang banget dengan kuku runcing yang kotor penuh tanah kuburan. Tangan itu gapai-gapai, nyoba nyekek leher Yuda yang lagi nyetir. Yuda jerit histeris.
Dia nunduk menghindari cengkraman tangan mayat hidup itu, sambil tangan kirinya megang setir. Tangan kanannya nekan paku itu ke dinding pembatas sesuai instruksi. "Mati lo setan!" teriak Yuda sambil nancepin paku itu sekuat tenaga ke dinding kabin. Jelep! Terdengar suara raungan panjang yang bukan suara manusia. Suara kayak binatang buas yang disembelih. Mobil ambulans oleng, ban selip, dan Yuda kehilangan kendali. Dunia berputar hebat, suara logam beradu dengan aspal dan batang pohon terdengar mengerikan. Brak! Mobil ambulans itu terpelanting keluar dari bahu jalan, berguling 2 kali menuruni lereng curam perkebunan sawit, sebelum akhirnya berhenti dalam posisi terbalik menabrak pohon sawit besar. Kaca depan hancur berkeping-keping. Hening. Untuk beberapa saat, Yuda nggak dengar apa-apa selain denging panjang di kupingnya. Nguing! Rasa sakit luar biasa ngehajar sekujur badannya. Ada darah anget ngalir dari pelipisnya, nutupin mata kiri. Yuda sadar, dia tergantung terbalik karena seatbelt. Bau bensin mulai kecium, campur aduk sama bau busuk mayat yang tadi. Yuda panik, kalau mobil ini meledak, dia mati konyol. Dengan tangan gemeteran dan napas tersengal-sengal, Yuda berusaha ngelepas seatbeltnya. Klik, tubuhnya jatuh ngehantam atap mobil yang sekarang jadi lantai. Erang Yuda nahan sakit di rusuknya. Dia ngerangkak keluar lewat jendela pintu supir yang udah pecah. Hujan deras langsung ngeguyur badannya, bikin luka-lukanya perih minta ampun. Yuda berdiri sempoyongan di tengah lumpur, nyalain senter HP-nya yang retak tapi masih nyala. Cahaya senter itu nyorot ke arah mobil ambulans yang rengsek. Pintu belakang ambulans terbuka lebar. Dan di dalam sana, keranda itu kosong, mayatnya hilang. Yuda nelen ludah campur darah. Dia ada di tengah hutan sawit entah di kilometer berapa. Gelap gulita, nggak ada lampu jalan, nggak ada rumah penduduk. Cuma barisan pohon sawit yang bentuknya kayak raksasa-raksasa diem. Naluri pertamanya adalah lari balik ke jalan raya minta tolong. Tapi kakinya kaku pas senter HP-nya nyorot ke tanah lumpur di dekat pintu belakang ambulans. Di sana ada jejak, bukan jejak kaki, tapi jejak seretan badan yang lebar dan dalam. Seolah-olah ada benda berat yang nyeret dirinya sendiri menjauh dari mobil. Jejak itu penuh sama lendir hitam pekat yang gak larut kena air hujan. Dan yang bikin Yuda mau pingsan, jejak itu gak menjauh ke dalam hutan, tapi muter balik ke arah Yuda berdiri. Srek, srek. Suara itu lagi. Suara seretan di atas tumpukan pelepah sawit kering. Suaranya dekat banget. Yuda muterin senternya liar ke sekeliling. "Siapa di sana? Gue bawa paku nih!" Ancam Yuda, suaranya gemetar. Paku karatan pemberian kliennya masih dia genggam erat, satu-satunya senjata yang dia punya. Dari balik pohon sawit sekitar 5 meter di depan Yuda, Yuda lihat kain hitam kafan berkibar kena angin. Kain itu nyangkut di duri pelepah sawit. Dan di balik pohon itu ada kepala yang nongol ngintip. Kepala itu posisinya kebalik, dagunya di atas, ubun-ubunnya di bawah. Makhluk itu ngerayap di batang pohon kayak cicak. Yuda mundur pelan-pelan. Kakinya kepater di lumpur sawit yang dalam. Makhluk itu nggak langsung nyerang. Dia cuma diem nemplok di pohon. Matanya yang bolong natap Yuda. Lidahnya melet-melet ngejilat batang sawit. Yuda tahu, lari di lumpur gini percuma. Dia bakal kalah cepat. Tiba-tiba, makhluk itu buka mulutnya yang robek. Yuda nyiapin mental denger raungan monster. Tapi yang keluar justru suara yang bikin hati Yuda hancur. "Bang Yuda, sakit bang, tolong adek." Itu suara Dinda, adik Yuda yang lagi koma di rumah sakit, yang butuh biaya operasi dari duit nganter mayat ini. Suaranya persis banget, lengkap sama nada merintihnya. Mental Yuda goyah. "Dinda?" panggilnya refleks. Makhluk itu nyeringai lebar, nampilin gigi-giginya yang hitam runcing. "Sini peluk adek bang, dingin." Yuda sadar itu tipuan. Iblis ini ngebaca memori terlemah dia. Kemarahan Yuda meledak. "Jangan pakai suara adik gue bangsat!" Yuda ngelempar batu ke arah makhluk itu. Batu itu kena kepala si makhluk. Plak! Makhluk itu marah. Dia loncat dari pohon, bukan ke tanah, tapi ngelayang nerejang ke arah Yuda, kayak tupai terbang. Yuda ngehindar, jatuh guling-guling di lumpur sawit. Makhluk itu mendarat di tempat Yuda berdiri tadi. Cakarnya nancep dalam ke tanah. Kalau Yuda telat sedetik aja, lehernya udah putus. Yuda bangun dan lari sekuat tenaga.
Dia nggak peduli duri sawit nyebet muka dan tangannya. Dia lari ngasal, masuk makin dalam ke perkebunan. Di belakangnya, suara gedebuk-gedebuk langkah kaki makhluk itu kedengeran makin dekat. Makhluk itu lari pakai 4 kaki. Tangan dan kakinya dipakai semua, kayak binatang buas, jadi dia cepat banget. Di kejauhan, kilatan petir nyorot sebuah bangunan kayu kecil. Itu pondok penjaga sawit, panggung kayu reot yang biasa dipakai buruh buat istirahat siang. Yuda lari ke sana, naik tangga kayunya yang licin, dan langsung masuk. Pintunya cuma dari seng bekas. Yuda tutup pintu itu dan ganjel pakai balok kayu yang ada di situ. Nafas Yuda udah kayak orang asma. Dia duduk di pojok pondok yang gelap, meluk lutut sambil ngarahin paku ke pintu. Brak! Pintu seng itu dihantam dari luar. Pondok panggung itu goyang hebat kayak mau rubuh. Brak! Brak! Buka! Mas Yuda, katanya mau ngantar saya pulang. Suara makhluk itu berubah lagi. Sekarang jadi suara bapak tua, klien Yuda, tapi dengan nada mengejek. Cakar-cakar tajam mulai nembus dinding papan yang tipis. Krak! Papan kayu patah. Tangan hitam itu masuk, ngeraba-raba grendel pintu. Baunya bikin Yuda muntah di tempat. Bau bangka yang udah cair. Yuda terjebak. Pondok ini bukan benteng, ini peti mati. Yuda nggak bisa diam aja nunggu mati. Dia lihat ada celah di lantai papan pondok itu. Dia bisa nyelip keluar lewat bawah panggung. Pas tangan makhluk itu sibuk ngerusak pintu, Yuda nekat bongkar papan lantai yang udah lapuk. Krek! Papan kebuka. Yuda ngejatuhin badannya ke kolong panggung. Bruk! Dia mendarat di tanah becek di kolong panggung. Tapi sial, makhluk itu tahu. Dari celah-celah lantai papan di atas kepala Yuda, makhluk itu ngeliat ke bawah. Matanya merah nyala. Makhluk itu nggak turun ngejar Yuda, tapi dia muntah. Cairan hitam kental campur ribuan belatung hidup jatuh ngeguyur kepala dan badan Yuda dari sela lantai. Ah! Yuda jerit jijik dan perih. Cairan itu rasanya panas kayak air aki. Kulit Yuda melepuh. Belatung-belatung itu ngegigit kulit kepalanya, nyoba masuk ke kuping dan hidungnya. Yuda guling-guling di tanah lumpur, buat ngerontokin belatung-belatung itu sambil nahan perih luar biasa. Matanya burem kena racun muntahan itu. Dia merangkak keluar dari kolong pondok, buta arah. Di depannya, dia lihat cahaya samar-samar. Cahaya lampu motor. Ada warga lokal lewat. Yuda mau teriak minta tolong, tapi tenggorokannya kaku. Makhluk itu udah lompat turun dari pondok, mendarat tepat di punggung Yuda. Nindih dia sampai wajahnya ambles di lumpur. Beratnya bukan main, kayak ditindih batu nisan beton. Sudah sampai, Mas. Ini rumah saya. Bisik makhluk itu tepat di telinga Yuda. Tekanan di punggung Yuda makin berat. Tulang rusuknya bunyi krek, retak karena ditindih bobot mayat yang gak wajar itu. Makhluk itu mulai ngedeketin wajahnya yang hancur ke telinga Yuda, siap buat ngegigit putus urat lehernya. Bau nafasnya bikin Yuda pusing, bau daging busuk yang udah difermentasi tanah kuburan. Tangan kanan Yuda yang kegencet di lumpur masih megang erat paku karatan pemberian kliennya. Ini kesempatan terakhir, batin Yuda. Dengan sisa tenaga adrenalin yang meledak, Yuda muterin badannya sedikit, ngebebasin tangan kanannya, dan tanpa bisa ngeliat targetnya, dia ngehujamin paku itu ke arah atas, ke arah leher makhluk yang nindih dia. Jeleb! Yuda ngerasain pakunya nembus daging yang alot dan dingin, terus mentok ke tulang. Gerak! Makhluk itu ngejerit. Suaranya bukan suara manusia, tapi kayak suara babi hutan yang disembelih. Jeritannya mecah ke heningan hutan sawit. Makhluk itu langsung loncat mundur, ngelepasin tindihannya. Darah hitam muncrat kena muka Yuda. Yuda nggak buang waktu. Dia langsung ngerangkak bangun, ngusap matanya yang perih pakai air hujan, dan lari terpincang-pincang ke arah cahaya lampu motor yang tadi dia lihat. "Tolong! Tolong!" teriak Yuda serak. Yuda nembus semak-semak berduri dan akhirnya jatuh guling di pinggir jalan tanah berbatu. Di depannya ada motor bebek tua butut yang berhenti. Pengendaranya seorang bapak-bapak pakai caping dan jas hujan kresek, Pak Jamin, kaget setengah mati lihat makhluk penuh lumpur dan belatung keluar dari semak-semak. "Astagfirullah,
Setan apa manusia kamu? Bentak Pak Jamin sambil ngangkat parang yang dia bawa. Manusia Pak, tolong saya, ada mayat hidup ngejar saya. Yuda ngesot mendekat, mukanya pucat pasih. Pak Jamin awalnya ragu, tapi pas dia lihat mata Yuda yang ketakutan setengah mati dan luka-luka di badannya, dia sadar ini bukan orang jahat. Apalagi dari dalam hutan terdengar suara geduk-geduk langkah berat yang makin dekat, disertai suara geraman marah. Pak Jamin yang orang asli situ tahu persis suara apa itu. Mukanya langsung tegang. Naik, cepetan naik, teriak Pak Jamin. Yuda langsung lompat ke boncengan motor itu. Tanpa babi buh, Pak Jamin ngegas motor tuanya. Rantai motor itu bunyi kletek-kletek keras pas dipaksa jalan di tanah becek. Baru aja motor jalan 5 meter dari semak tempat Yuda keluar tadi, sosok mayat kafan hitam itu loncat keluar. Dia nggak lari kayak manusia, tapi lari merangkak pakai 4 kaki dan tangan dengan punggung melekuk aneh kayak laba-laba. Kecepatannya gila banget. Pegang yang kenceng leh, teriak Pak Jamin. Motor itu melaju zigzag ngehindarin lubang kubangan. Di belakang, makhluk itu ngejar sambil lompat dari satu batang sawit ke batang sawit lain. Sret, buk. Dia manfaatin pohon buat nambah momentum. Jaraknya makin tipis. Yuda yang duduk di belakang bisa nyium bau busuknya yang kebawa angin. Pas motor lagi menanjak di jalanan licin, kecepatan mereka melambat. Makhluk itu ngelihat peluang. Dia loncat dari atas pohon. Tangannya yang panjang gapai-gapai mau nyambar kepala Yuda. "Awas Pak!" teriak Yuda. Pak Jamin banting setir ke kiri. Cakar makhluk itu meleset, tapi ujung kukunya sempat nyabet jaket dan punggung Yuda. Bret! Jaket tebel Yuda robek. Punggungnya perih kena goresan. Makhluk itu jatuh guling-guling di tanah, tapi langsung bangkit lagi dalam sedetik. Pak Jamin mulai komat kamit baca mantra Jawa kasar sambil terus ngegas. "Balik ke liangmu, jangan ganggu anak cucu Adam," teriak Pak Jamin. Entah kebetulan atau emang mantranya manjur, makhluk itu tiba-tiba berhenti ngejar pas mereka ngelewatin sebuah jembatan kayu kecil di atas sungai deras. Makhluk itu cuma berdiri di seberang jembatan, ngejerit frustrasi karena nggak bisa nyebrang air mengalir. Mereka terus jalan sampai akhirnya ngeliat lampu-lampu rumah penduduk. Itu desa transmigran, desa kecil di tengah perkebunan. Pak Jamin langsung bawa Yuda ke pos ronda yang ada kentongannya. Warga yang lagi jaga malam kaget lihat kondisi mereka. Yuda udah kayak mayat, baju robek, badan penuh lendir hitam, dan baunya minta ampun. Pak Jamin juga napasnya ngos-ngosan. "Ada apa, Min?" tanya Pak RT yang kebetulan lagi ngeronda. "Mayat bangkit, Pak, dari arah jalan lintas, nempel sama anak ini," jelas Pak Jamin sambil nunjuk Yuda. Warga langsung heboh. Mereka bukannya takut, tapi malah sigap. Mereka ngambil obor, garum kasar, dan parang. "Bawa dia ke rumah Mbak Karto, jangan biarin dia tidur," perintah Pak RT. Yuda dibawa ke sebuah rumah panggung kayu. Di sana, Mbah Karto, sesepuh desa yang matanya udah putih semua, katarak, lagi duduk bersila. Pas Yuda masuk, Mbah Karto langsung nutup hidungnya. Amis darah pendosa," desis Mbah Karto. "Kamu bawa apa, nah? Kamu dikasih pegangan apa?" Yuda dengan tangan gemeteran ngeluarin paku karatan yang masih dia genggam erat dari saku celananya. Paku itu sekarang ujungnya ada noda darah hitam bekas nusuk makhluk tadi. Mbah Karto ngeraba paku itu. Terus mukanya berubah drastis. Dia lempar paku itu ke dalam mangkuk air kembang. Airnya langsung mendidih dan berubah warna jadi hitam pekat. "Goblok," maki Mbah Karto pelan. "Orang yang nyuruh kamu itu iblis berwujud manusia." Mbah Karto ngejelasin fakta yang bikin Yuda lemes. Paku itu namanya paku pasak bumi. Paku itu harusnya ditancepin ke ubun-ubun atau ke dada mayat supaya roh jahatnya kekunci dan gak bisa bangkit selama perjalanan. Tapi klien Yuda, bapak tua itu, sengaja gak nancepin paku itu. Dia malah ngasih pakunya ke Yuda. "Kenapa, Mbah?" tanya Yuda bingung. "Karena mayat itu bukan mayat biasa. Itu mayat penganut ilmu rawa rontek yang gagal mati sempurna.
Keluarganya nggak berani nancepin paku itu karena takut kena karma atau kutukan balik. Jadi mereka nyewa orang asing, Yuda, buat jadi tumbal yang nancepin paku itu. Kalau kamu berhasil nancepin, kamu yang nanggung sialnya seumur hidup. Kalau kamu gagal, kamu mati dimakan dia. Yuda shock, dia dijebak. Dia bukan cuma supir, dia adalah eksekutor yang dijebak buat ngelakuin kerjaan kotor keluarga itu. Terus saya harus gimana, Mbah? Tadi saya udah tusuk lehernya pakai paku ini. Mbah Karto ngehela napas panjang. Karena kamu udah tusuk, darahnya udah nyambur sama nasib kamu. Dia nggak bakal berhenti ngejar kamu sampai ujung dunia. Kecuali kamu selesaikan tugas kamu. Kamu harus balik ke hutan, cari mayat itu, dan pasak paku ini sampai tembus ke jantungnya. Cuma itu caranya mutusin. Yuda nggak punya pilihan. Mbah Karto nggak bisa ikut karena kakinya lumpuh, tapi dia ngasih bekal buat Yuda. Sebilah golok yang udah dimandiin air kembang setaman, dan tentu saja paku pasak bumi yang udah disucikan ulang. Ingat leh, paku ini cuma bisa dipakai sekali. Kalau meleset dari jantungnya, tamat riwayatmu. Pesan Mbah Karto serius. Malam itu juga, jam 3 pagi, Yuda balik ke hutan sawit ditemani Pak Jamin dan 3 pemuda desa yang bawa obor dan tombak bambu. Hujan udah reda, ninggalin kabut tebal yang bikin jarak pandang cuma 2 meter. Suasana hutan beda banget sama sebelumnya. Hening total, nggak ada suara jangkrik, nggak ada suara kodok, cuma suara langkah kaki mereka di lumpur becek. Cepuk, cepuk. Mereka nyusurin jejak darah hitam yang netes dari paku pas Yuda nusuk makhluk tadi. Jejaknya ngarah jauh masuk ke dalam rawa-rawa di ujung perkebunan. Baunya makin menyengat, bisik Pak Jamin sambil ngiket kain sarung ke hidungnya. Bau itu benar-benar bikin mual, bau daging gosong campur kotoran manusia. Sesampainya di pinggir rawa, mereka nemuin bangkai mobil ambulans Yuda. Kondisinya ngeri banget. Bukan cuma ringsek, tapi bodinya kayak dikunyah. Pintu besinya sobek-sobek melengkung keluar. Dan di atas atap mobil yang terbalik itu, ada tumpukan bangkai babi hutan dan monyet yang udah dicabik-cabik. Makhluk itu lagi makan buat nyembuhin lukanya. Dia ada di dekat sini, bisik salah satu pemuda desa. Tangannya gemeteran megang tombak. Mereka jalan ngendap-ngendap ke arah gundukan tanah liat di tengah rawa. Di sana, di bawah akar pohon beringin yang ngegantung nyentung air, Yuda lihat pemandangan yang bikin dia mau muntah. Makhluk itu, si mayat rawa rontek, lagi berendam separuh badan di dalam lumpur hitam. Dia nggak bergerak, tapi lumpur di sekitarnya bergejolak kayak air mendidih. Yuda nyorot senternya pelan. Dia lihat luka tusukan paku di leher makhluk itu tadi. Lukanya menutup. Daging di lehernya bergerak-gerak sendiri, merajut kembali kulit yang sobek. Ilmu rawa ronteknya bekerja. Selama dia nyentuh tanah, dia susah mati. Sekarang Yud, mumpung dia lagi tahap penyembuhan, perintah Pak Jamin. Yuda ngeratin pegangan pakunya. Dia maju selangkah. Krek! Yuda nginjek ranting kering. Suaranya kecil, tapi di keheningan hutan itu, suaranya kayak ledakan pistol. Mata makhluk itu terbuka. Matanya merah menyala, tanpa pupil, natap langsung ke arah Yuda. Dia nyeringai lebar, nampakin barisan gigi yang sekarang runcing-runcing kayak gigi hiu. Dia tahu mereka datang. Dia cuma nunggu mangsa mendekat. Makanan datang, geram makhluk itu. Dalam sekejap mata, dia loncat dari kubangan lumpur, bukan ke arah Yuda, tapi ke arah pemuda desa yang paling pinggir. Serak! Tangan panjangnya nyabet leher pemuda itu. Darah muncrat deres. Pemuda itu ambruk tanpa sempat teriak. Kekacauan pecah. Pak Jamin dan 2 pemuda lain nyerang makhluk itu pakai tombak dan parang. Dang! Duk! Senjata mereka kena badannya, tapi kayak bacok batang pohon karet. Keras dan mental. Kulit makhluk itu alot banget. Makhluk itu ngamuk. Dia nendang Pak Jamin sampai terpental nabrak pohon sawit. Tulang Pak Jamin bunyi patah. Yuda tahu dia nggak bisa lawan fisik. Dia lari muter, nyari celah buat nyerang dari belakang. Tapi makhluk itu cepet banget. Dia nangkap kaki Yuda pakai lidahnya yang panjang dan lengket. Dia ditarik paksa, diseret di tanah mendekat ke arah makhluk itu. Lepasin gua anjing!
teriak Yuda sambil ngebacok lidah itu pakai golok pemberian Mbah Karto. Ceras! Lidahnya putus, darah hitam nyembur ke muka Yuda. Makhluk itu meraung kesakitan, mundur selangkah sambil megangin mulutnya. Ini kesempatan emas. Yuda nggak buang waktu. Sambil nahan perih di matanya yang kena darah racun, dia loncat menerjang makhluk itu. Dia tubruk badannya sampai mereka berdua jatuh guling-guling di lumpur. Kekuatan makhluk itu gila. Dia nyekek leher Yuda pakai satu tangan. Tangan lainnya nyiapin cakar buat ngebelah dada Yuda. "Mati kamu, jadi gantiku di neraka," teriak makhluk itu. Napas busuknya nampar muka Yuda. Yuda udah nggak bisa napas. Pandangannya mulai gelap. Di detik-detik terakhir, dia ingat adiknya, Dinda. Dia nggak boleh mati di sini. Tangan kanan Yuda yang megang paku pasak bumi masih bebas. Dengan sisa tenaga terakhir, dia nggak nusuk dari luar dada, tapi dia nekat masukin tangannya ke dalam luka robekan di dada makhluk itu. Bekas bacokan Pak Jamin tadi. Dia robek daging busuk itu pakai tangannya sendiri buat nyari letak jantungnya. Rasanya ngejijikin, licin dan panas. Tangan Yuda nyentuh organ yang berdenyut keras banget. Jantungnya. "Makan nih paku," teriak Yuda. Jelep. Dia nancepin paku itu langsung ke jantung si mayat hidup. Dalam banget. Hening sedetik. Lalu, boom! Badan makhluk itu kejang hebat. Dari dada tempat paku itu nancep, keluar asap putih yang panas banget. Makhluk itu meraung panjang. Suaranya berubah-ubah dari suara bapak-bapak, suara cewek, sampai suara binatang. Kulitnya mulai melepuh dan meleleh kayak lilin yang dibakar. Cairan hitam ngalir deres dari mata, hidung dan mulutnya. Dia hancur, ditolak bumi, ditolak langit. Akhirnya musnah jadi gumpalan daging busuk yang gak berbentuk. Pagi harinya, polisi dan tim SAR akhirnya datang ke lokasi setelah dapat laporan warga. Pak Jamin dan pemuda desa selamat meski luka parah. Mayat pemuda yang meninggal dievakuasi. Sisa-sisa tubuh makhluk itu dibakar habis di tempat sampai jadi abu sesuai perintah Mbah Karto. Yuda dirawat di puskesmas desa selama 3 hari sebelum dijemput keluarganya. Dia trauma berat. Dia nggak mau ngomong sepatah kata pun soal kejadian itu ke polisi. Dia cuma bilang kecelakaan tunggal. Seminggu kemudian, Yuda udah di rumah. Kabar baik datang. Dinda, adiknya, udah sadar dari koma. Operasinya lancar. Yuda cek rekeningnya. Uang 20 juta itu masih utuh. Bahkan nambah 50 juta lagi dari transferan anonim dengan berita transfer. "Terima kasih, sudah membersihkan aib keluarga kami." Keluarga si mayat ternyata tahu Yuda berhasil. Malam itu, Yuda ngerasa lega. Semuanya udah berakhir. Dia cuci muka di wastafel kamar mandi, natap cermin. Wajahnya kelihatan tua dan lelah. Ada bekas luka gores di pipi. Tapi pas dia lagi ngeringin muka pakai handuk, dia ngerasa ada yang aneh. Tangan kanannya, tangan yang dia pakai buat ngerobek dada mayat dan nancepin paku, terasa gatal dan panas. Yuda ngeliat telapak tangannya. Di sana, di bawah kulitnya, ada noda hitam yang bergerak-gerak kayak cacing hidup. Dan kuku-kuku jari kanannya berubah warna jadi hitam legam dan mulai memanjang runcing. Dari pantulan cermin, bayangan Yuda nggak ikut bergerak. Bayangan itu malah nyeringai lebar, nampilin gigi runcing, dan berbisik pakai suara si mayat hidup. "Ilmuku pindah ke kamu, tuan baru." Yuda teriak histeris dan mecahin cermin itu. Tapi dia tahu, teror yang sebenarnya baru aja mulai. Dia bukan lagi sekedar supir ambulans. Dia adalah pewaris rawa rontek selanjutnya. Dan itulah akhir dari cerita kali ini. Menurut kalian gimana? Kalau kalian ngerasa cerita ini nggak cuma sekedar serem, tapi juga ninggalin rasa aneh, rasa kayak ada yang merhatiin dari kejauhan, maka mungkin kalian bukan satu-satunya yang dengar cerita ini malam ini. Sekali lagi aku ingetin,
Kalau kalian punya pengalaman horor atau cerita yang sampai sekarang masih kalian simpan sendiri, kalian bisa kirimkan ke email sunyiwara.official@gmail.com. Karena di Sunyiwara, semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Aku pamit, sampai ketemu di cerita Sunyiwara berikutnya. Dan ingat, kalau malam makin sunyi, belum tentu kalian benar-benar sendiri.